pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya pasti akan berpengaruh pada harga bahan baku nantinya pada kita. Dan misalnya dulu kita sanggup untuk membeli bahan baku dengan kualitas A, ternyata bahan bakunya itu ada punya pemerintah gitu ya. Dia memiliki, misalkan saja dia memberikan namanya batas harga maksimum dan batas harga minimum. Jadi mau nggak mau kita harus beli dengan harga yang lebih dari itu. Sementara dari sumber daya kita nggak mampu. Nah, nanti kita membeli di bawah, akhirnya kita membeli dengan kualitas bahan baku di bawahnya lagi sedikit ini. Tapi kan perbedaan kualitas dari bahan baku ini sendiri akan mempengaruhi pada kualitas yang namanya final product kita. Nah, di situ. Jadi ada faktor-faktor lain yang mungkin selain dari 5 ini yang akan mempengaruhi perusahaan. Itu semua akan masuk pada yang namanya baris SSL ini. Sebab-sebab lain ini gitu ya, teman-teman. Untuk masalah ini dari segi, nah dengan adanya yang namanya tulang ikan ini, ya kan, tulang ikan kan bentuknya kayak tulang ikan ini, namanya di sini identifikasi diagram tulang atau fishbone diagram ini. Jadi inti fungsinya ini nih, kita mengetahui penyebab apa sih yang mempengaruhi kualitas kita, sehingga di sini ini dapat. Jadi ini kelebihan dari penggunaan ini tambahan saja ya, ini nggak ada di buku kalian, saya tambahkan dari buku yang lain, yaitu misal kegunaan intinya itu yang saya tangkap dari literatur lain itu menyimpulkan sebab-sebab suatu kejadian. Nah, yang kedua itu dengan menggunakan fishbone ini kita bisa mengidentifikasi kategori dari sebab-sebab yang mempengaruhi kualitas tertentu. Kayak tadi ya, saya bilangin 1 sampai 6 ini kita udah bisa mengidentifikasi kan. Nah, sehingga ini akan memberikan petunjuk macam-macam data yang akan dibutuhkan untuk mengurangi yang namanya permasalahan itu. Seperti itu intinya. Jadi di sini intinya untuk mengetahui penyebabnya. Jadi caranya gimana? Pakai yang namanya diagram ikan. Itu ingat-ingat ya. Pokoknya diagram ikan itu untuk tahu penyebabnya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya masih pada kegiatan belajar 3 ya. Identifikasi permasalahannya itu, nah kan setiap tadi kan kita udah tahu kan faktor-faktornya, penyebabnya itu apa aja tuh. Nah, tapi di sini masalahnya di sini setiap faktor itu kan pengaruhnya pasti berbeda. Ini sama seperti yang kayak kita pelajari kemarin waktu pertemuan di Taipei kemarin itu, yang kita melakukan pembobotan itu biasanya itu loh, yang kayak pembobotan. Nah, tapi di sini bedanya, di sini ini di buku kalian juga kalian bisa cek. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya analisis distribusi Pareto. Ini kayak gambarnya ini ya, yang digambar 5.2 di buku teman-teman sendiri, di buku teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Nah, apa sih distribusi Pareto itu? Distribusi Pareto itu distribusi yang setelah kita mengetahui faktor-faktornya, kita ranking nih, pengaruhnya pada perusahaan itu seperti apa, pengaruhnya itu bagaimana pada perusahaan kita. Nah, ini yang pertama, ini yang pengaruhnya banyak. Jadi faktor ke-1 ini pengaruhnya dia besar sekali pada kualitas kita. Nah, faktor kedua ini pengaruhnya sampai antara ini ya, 600 sampai 800. Begitu juga selanjutnya ketiga, 4, 5, semakin kecil seperti itu kan pengaruhnya itu. Jadi dari yang paling besar sampai yang paling kecil itu pasti akan berbeda pengaruhnya pada perusahaan kita. Disinilah kita tahu bila kita menggunakan Pareto. Nah, dari sini sendiri inti yang kita bisa ambil dalam sebuah permasalahan faktor itu, teman-teman ya, biasanya itu terdapat banyak sekali faktor-faktor kecil yang memiliki pengaruh yang kecil. Jadi faktor-faktor ini yang misalnya dari 5 sampai, ini kan ada 25 nih, 1 sampai 25. Jadi kebanyakan tuh mereka pengaruhnya kecil-kecil sedikit sekali pada perusahaan, tapi banyak. Nah, dan hanya sedikit saja faktor-faktor yang pengaruhnya itu besar. Oh, sebentar ya, saya potong sebentar. Ini Mbak manajemen operasi ini Mbak siapa ya? Ini kan namanya di sini di saya manajemen operasi. Jadi saya nggak tahu namanya siapa yang baru gabung ini.
di bawahnya Mbak Rita chattingnya ini yang Mbak siapa, tolong diketik namanya ya, sehingga saya tahu ini yang gabung. Saya lanjutkan lagi buat teman-teman yang lain. Tadi kembali pada yang namanya distribusi Pareto. Distribusi Pareto di sini yang tadi saya bilang, dia itu memiliki banyak faktor yang memiliki akibat kecil, tapi sedikit faktor yang memiliki akibat besar. Dari sini, fungsinya di sini, kenapa kita melakukan seperti itu? Kenapa kita melakukan yang namanya rankingan seperti ini? Karena ini untuk menunjukkan prioritas sebab-sebab kejadian mana yang perlu kita tangani terlebih dahulu. Jadi dari ranking ini, dari yang awal 1 sampai 25 ini kelihatan kan, setelah kita Pareto ternyata oh yang ini loh, yang pertama ini yang paling besar akibatnya. Jadi kita harus fokus untuk yang pertama dulu, kita harus tangani yang pertama ini dulu, seperti itu. Jadi kalau tadi di distribusi ikan ya, yang tadi itu yang fishbone itu kita nggak tahu kan mana yang kita harus tangani dulu, semuanya banyak sekali masalahannya. Tapi setelah kita masukkan ke Pareto, kita bisa tahu, yang kita bisa lihat mana yang akibatnya besar dan mana yang akibatnya kecil bagi perusahaan, dan yang akibat besar akan tertangani terlebih dahulu, seperti itu. Itu fungsinya melakukan sebuah analisis Pareto di sini. Waalaikumsalam buat Mbak Heni, selamat datang. Sudah saya masukkan namanya. Lalu selanjutnya ya teman-teman, setelah kita tahu yang namanya fishbone sama Pareto, sebentar, ini masih loadingnya, tiba-tiba berhenti. Oke, loading lagi. Cepetan. Sebentar ya, saya coba kembali dulu. Ini sepertinya slide-nya sedikit mengalami kesusahan loadingan. Nah, ini dia, udah muncul ya di tempat teman-teman. Setelah kita mengetahui tadi itu distribusi ikan sama distribusi Paretonya itu, nah selanjutnya kita tahu permasalahannya, dan sekarang harus tahu biayanya. Biayanya gimana? Biaya kualitas. Yang namanya kualitas itu memiliki sebuah biaya. Makanya barang yang buah kualitas biasanya harganya lebih mahal. Biasanya ya, tapi belum tentu seluruhnya seperti itu. Tapi biasanya dia memiliki harga yang lebih mahal. Karena dari segi pengontrolannya sendiri itu dia lebih ribet kan, lebih banyak yang harus dikontrol, lebih banyak yang harus diperiksa. Kalau gagal, lebih banyak yang harus dipermak lagi, atau lebih banyak harus dibuang langsung, atau dijual dengan harga yang banting harga, seperti itu. Jadi kualitas itu sendiri bukan hal yang gratis atau bukan hal yang murah itu untuk dilakukan ya. Di sini teman-teman bisa lihat diagramnya itu. Ini adalah diagram biaya dari sebuah kualitas, di mana biaya kualitas sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya pencegahan di sini ya. Yang lurus ini adalah biaya pencegahan namanya, dan ini biasanya untuk biaya-biaya untuk mencegah produk itu gagal gitu. Jadi ini biaya-biaya untuk pencegahan agar produk kita tidak gagal. Contohnya apa? Contohnya misalkan biaya untuk mengadakan sebuah pelatihan karyawan. Jadi kalau kita melakukan sebuah pelatihan itu kan nggak gratis ya, kita datengin trainer dari luar ke perusahaan kita, terus untuk melatih karyawan itu kan nggak gratis juga, itu mahal juga biayanya. Terus waktu mereka untuk belajar itu kan juga merupakan sebuah biaya yang harusnya mereka bekerja dan menghasilkan sebuah produk, tapi mereka datang dan belajar dulu gitu loh. Nah, berarti kan timing yang hilang itu, opportunity cost-nya yang hilang, yang seharusnya dilakukan adalah menghasilkan sebuah produk tapi dilakukan dengan belajar, itu adalah sebuah biaya juga secara nggak langsung di situ. Dan misalnya lagi program untuk peningkatan kualitas. Jadi misalnya ada program-program perusahaan gimana caranya untuk upgrading kayak gitu. Seperti itu. Itu juga kan melakukan sebuah biaya ya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biasanya ini yang melakukan adalah HRD kan, HRD Human Resource-nya nanti untuk development-nya, pengembangan
pengembangan sumber dayanya seperti itu. Mestinya mereka dalam jangka waktu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau setahun sekali karyawan itu dilatih lagi dengan keterampilan seperti itu. Nah, itu tujuannya nanti tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan skill dari karyawannya, sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas produknya pula. Dengan cara kerja yang lebih baik, kualitas pun akan lebih bagus pada produknya mereka. Seperti itu. Itu adalah biaya pencegahan. Dan yang kedua adalah biaya kegagalan. Ini adalah rumusnya seperti ini ya, kurvanya seperti ini. Ini adalah biaya kegagalan. Nah, biaya kegagalan ini adalah biaya yang dikeluarkan akibat terjadinya kegagalan produk. Jadi jika produknya itu sudah gagal, nah ada biaya juga yang harus dikeluarkan seperti itu. Misalnya saja gini, misalnya saja kayak misalnya barangnya itu udah barang gagal, barangnya itu udah dikirim ke konsumen kan, sementara ternyata barangnya itu produknya ada yang cacat gitu kan, berarti kan itu kan barang yang gagal, dan konsumen itu mengembalikan, akhirnya dia protes, dia klaim ke kita, dia ngembaliin ke kita barangnya itu. Nah, untuk mengangkut dari misalnya itu distributornya di luar kota, balik lagi ke pabrik, itu kan memakan biaya kan untuk pengklaiman seperti itu. Dan kita juga harus mengganti uang konsumen kita, misalnya kita balik lagi ya barang rusak dikembalikan 100% atau diganti dengan barang baru, itu kan juga biaya kan, biaya dari akibat dari kegagalan kita sendiri. Jadi kegagalan produk-produk kita sendiri ya, itu biaya-biaya yang terjadi akibat biaya kegagalan. Nah, ini kenapa ya? Lihat aja kurvanya ya, teman-teman bisa lihat. Namanya kurva seret, ini biaya kegagalan, dan kurva biaya pencegahan dia berbanding terbalik. Dimana ketika biaya kegagalannya dia rendah, pencegahannya dia naik, seperti itu. Dari kurvanya kan kelihatan sendiri, ternyata beda. Ketika dia biaya pencegahannya naik terus, biaya kegagalannya malah rendah, seperti itu. Jadi ini mereka ini berbanding terbalik. Begitu ya, berbanding terbalik. Kenapa kok dikatakan berbanding terbalik atau berlawanan? Karena ketika biaya pencegahannya itu tinggi, produk yang gagal itu kan akan semakin sedikit. Jadi misalnya karyawan terus dilatih terus, dia akan semakin bagus skillnya, sehingga tingkat dia untuk menghasilkan produk yang gagal itu akan semakin kecil. Nah, akhirnya karena produk kegagalannya makin kecil, maka biaya kegagalannya pun akan semakin kecil. Seperti itu. Mengerti ya di sini? Nah, namun ketika misalnya aja perusahaan itu nggak mau mengeluarkan biaya pencegahan yang tinggi, dia biaya pencegahannya rendah-rendah aja, di sini-sini aja gitu, misalnya rendah-rendah aja, sedikit aja biaya pencegahannya. Nah, tetapi ketika dia itu nggak mau melakukan biaya pencegahan, dia nggak mau ngelatih karyawannya udahlah seadanya aja, karyawannya itu ketika diangkat ya udah itu aja cukup seperti itu. Nah, tapi itu akan memberikan resikonya berupa kegagalan yang lebih tinggi daripada karyawan-karyawan yang terlatih. Kan namanya terlatih itu, kalau yang nggak terlatih dan terlatih akan menghasilkan produk yang berbeda juga gitu loh. Jadi produk yang dihasilkan dia tuh resiko kegagalannya akan cenderung lebih tinggi daripada karyawan-karyawan yang terus dilatih secara kontinu seperti itu. Akhirnya pula akan menghasilkan sebuah biaya kegagalan yang lebih tinggi daripada biaya pencegahannya, seperti itu ya. Jadi itu tergantung keputusan dari manajemen perusahaan, dia apakah mau fokus saya ngefloor pada biaya pencegahan, ataukah ya sudahlah aku mau ambil resiko, aku akan fokus pada biaya kegagalan. Nah, itu semua pilihan ini kembali lagi pada yang namanya manajemen perusahaan, seperti itu. Sampai di sini mengerti ya teman-teman untuk konsep dua biaya ini. Oh iya ada satu lagi ya. Di sini akan saya singgung di buku teman-teman sendiri, yang namanya biaya kegagalan. Biaya kegagalan ini dia ini memiliki dua jenis ya. Memiliki dua jenis biaya. Yang pertama adalah kegagalan internal. Di sini saya nggak tulis di slide ya biaya ini, tapi teman-teman bisa lihat di halaman di halaman 45 ya. Teman-teman bisa cek di halaman 45. Di situ adalah
jenis-jenis dari biaya pencegahan itu ada sendiri ya, bisa dilihat halaman 44, biaya-biayanya 1 sampai 9. Di sini ini